Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adminu li sittam min anfusikum admanu lakumul jannah." Laksanakan 6 macam dalam kehidupan kamu, aku akan jamin kamu masuk surga, kata Rasul. Apa 6 macam ini? Yang pertama, usdiku idza hadastum. Apabila bicara, bicaralah yang benar. Apabila berbicara, jangan ada kebohongan. Jangan ada kedustaan. Rasul mengukur kehidupan manusia yang akan disambut dengan surganya Allah adalah orang yang jujur dalam pembicaraan. Lebih-lebih lagi kalau berbicara tentang agama. Karena berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan siksa yang dahsyat, akan mendapatkan ancaman yang berat. Jangan pernah berbohong. Apabila bicara, bicaralah yang jujur. Jujur dalam pembicaraan akan menjadi patokan kejujuran selanjutnya. Ucapannya aja kada bisa dipercaya, apalagi perbuatannya. Jujur dalam perkataan, jujur dalam pembicaraan. Ini kunci pertama untuk mendapatkan surga. Dan kunci yang kedua, kata Rasul, wa'aufu idza wa'adtum. Tunaikan janjimu apabila kamu pernah berjanji. Apabila kita pernah berjanji, tunaikanlah janji kita. Karena apa? Dalam mahfuzat, kitab mahfuzat, pelajaran masa lalu di ibtidaiyah, sekalipun bukan hadis, bagus untuk kita perpegangi. Apa kalimatnya? Janji itu adalah hutang. Dari kitab mahfuzat diajarkan. Berjanji akan dipertanggungjawabkan. Jangan mudah mengumbar perjanjian. Biasanya perjanjian ini diumbar pada saat kita butuh dukungan. Pada saat kita ingin simpati. Ingin simpati kepada seseorang, maka dia umbar janji. Merayu calon istrinya, dia umbar janji sebanyak-banyaknya. Pasti kamu nanti kalau sudah nikah dengan aku tidak lama, kita berangkat umrah. Imbai Ustadz Mas'udi lawan Ustadz Rija Rahman lewat Imam Tur, umpamanya. Pak, maaf ini bukan sponsor, bukan. Kita sambat benar aja. Tapi jangan umbar janji seperti itu. Jangan pernah umbar janji dengan sesuatu yang kita tidak mampu tunaikan janji itu. Orang yang mengharapkan simpati dari orang lain, dukungan dari orang lain, kadang-kadang mengumbar janji di luar akal yang dia tidak mampu melaksanakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikan janji-janji itu. Sesungguhnya janji itu akan dipertanggungjawabkan. Janji itu akan ditanya. Kunci surga yang kedua yang Nabi pernah tawarkan, orang yang memelihara apa yang dia janjikan kepada orang lain. Berjanjilah dengan sesuatu yang kita mampu tunaikan. Jangan berjanji dengan sesuatu yang kita tidak mampu tunaikan. Yang kita tidak mampu tunaikan. Kadang kita juga melihat orang yang luar biasa janjinya. Oh, pokoknya negeri ini aku bikin begini, begini, begini. Kayak Bim. Janji itu dia sampaikan karena mengharapkan simpati. Tahukah semua janji itu akan dipertanggungjawabkan? Kunci surga yang ketiga, kata Rasul, jika diberikan amanah, jangan pernah dikhianati. Jangan khianat atas amanah yang dipegangnya. La dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa diberikan amanah. Bagi pengkhianat, hilang agamanya. Bagi para pengkhianat, agamanya akan hilang. Kata Rasulullah SAW. Sehingga Rasul meletakkan amanah terhadap apa yang tidak khianat dengan amanah yang dipegangnya. Ini adalah kunci surga yang ketiga. Kunci surga yang keempat, waghaddu absarukum. Tundukkan pandangan. Poin pembicaraan kita yang pertama. Menundukkan pandangan adalah bahagian daripada syarat untuk mendapatkan indahnya surga. Mendapatkan indahnya surga. Tundukkan pandangan. Itu tadi yang lalu dikatakan. Menundukkan pandangan bukan berarti berjalan bertunduk. Itu tidak. Berjalan seperti biasa. Apa yang kita lihat. Sudahlah. Jangan pernah kita ikuti. Apalagi yang kita lihat ini bentuk daripada
peluang-peluang pintu-pintu dosa. Pintu-pintu kemaksiatan yang Ibnu Qayyim katakan, dari pandangan ini akan lahir pintu kemaksiatan. Ada ucapan kayak ini, Pak. Ucapannya kayak ini. Ulun pernah mendengar. Kalau makan di warung sidin itu, perut kenyang, mata kenyang. Pahamkah pian? Paham pian berataan. Apabila makan di rumah makan sidin itu, perut kenyang, mata kenyang. Ternyata gadis-gadis cantik dibuat untuk melayani rumah makan. Makanya di Saudi itu tidak ada perempuan jaga warung. Tapi laris saja. Semua laki-laki jaga rumah makan. Semua laki-laki. Kalau kita beristilah memajang wanita-wanita yang jaga warungnya tuh subhanallah. Sakit kepala ini nah melihatnya. Pakaiannya nih kada cukup kain, Pak. Kada cukup lah kain. Rongkang di belakang lah bajunya. Pundar khusus di bagian belakang itu. Ini disuruh menjaga rumah makan, suruh menjaga rumah makan, sehingga para remaja, kemana makanan? Ke warung sana. Kalau sana itu perut kenyang, mata kenyang. Qaddul basar, tundukkan pandangan.